Selamat datang dan selamat jumpa Bapak Ibu guru sekalian. Saya Ridwan Situmorang, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Dulu Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Humbang Hasundutan boleh dikatakan sebagai salah satu kabupaten terpinggir, bahkan mungkin tertinggal, karena sebelum pandemi saja kepemilikan handphone masih sangat jarang. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana diketahui dan ini menjadi PR kita bersama, bahwa penurunan kualitas pendidikan atau learning loss menjadi keniscayaan yang harus dihadapi. Kenyataan ini semakin pahit karena sebelum pandemi saja kualitas pendidikan kita sangat terpuruk. Maka setelah pandemi, karena PJJ diterapkan, bisa memprediksi bahwasanya kita akan mengalami penurunan poin sebanyak 25 angka. Hal itu tak berlebihan, terutama di Indonesia yang masih terbatas dalam hal teknologi, terutama lagi di daerah pinggiran seperti Humbang Hasundutan. Karena pengaruh lingkungan, misalnya ada beberapa siswa di daerah kami yang malah malas bersekolah karena sudah ada pekerjaan. Ini tentu berita yang sangat buruk dalam dunia pendidikan dan sudah saya refleksikan dalam berbagai tulisan seperti di Kompas atau di Detik.com. Tujuan akhir pendidikan mungkin menghasilkan pekerja, tetapi pekerja macam apa yang kita hasilkan jika tanpa pendidikan yang sangat memadai? Ada seorang siswa saya suka main musik, ia malas bersekolah karena sudah sempat dipakai bermain musik di pesta-pesta. Ada siswa saya yang setiap hari mengungkit batu karena langsung dapat uang. Ada siswa saya yang sudah bekerja di perusahaan kecil, dan masih banyak lagi. Nah, intinya pandemi ini memang sangat merusak kualitas pendidikan. Untunglah PTM terbatas mulai dilakukan. PTM terbatas, meski terbatas, sudah sangat membantu. Paling tidak Bank Dunia Indonesia menyebutkan bahwa kita bisa meminimalisasi learning loss sebanyak 14-21 poin. Tentu menjadi sangat sayang jika PTM terbatas ini tidak kita gunakan untuk meminimalisasi ketertinggalan pendidikan kita di masa yang terbatas ini. Memang masih ada kendala pada PTM terbatas ini, dan itu biasa, tetapi saya memandangnya tidak biasa supaya tidak menjadi kebiasaan. Sebab karakter unggul itu, kata para ahli, adalah pembiasaan hal-hal yang baik. Karena itu, kepada siswa yang kurang disiplin, saya sudah memanggil banyak orang tua. Tentu surat panggilan ini dilakukan bukan sebagai hukuman, tetapi lebih kepada upaya kolaborasi, bahwa guru dan orang tua memang harus bekerja sama. Sebab saya yakin jika guru dan orang tua sudah seirama dalam mengarahkan anak didik, maka mereka akan jauh lebih berubah. Dan ini sudah saya peroleh, ada perubahan-perubahan kecil dari siswa saya yang tidak disiplin. Selain itu, saya juga beberapa kali melakukan jam kunjung ke rumah siswa. Satu tujuan saya adalah, di samping membelajarkan mereka secara berkelompok, adalah agar saya mengenal mereka. Sebab bagi saya, salah satu kunci pendidikan itu adalah kepedulian. Jika kita sudah sampai berkunjung ke rumah mereka, maka mereka akan sangat menghargai gurunya. Dan itulah menurut saya salah satu arti penting dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba kepada anak. Sebab guru itu bukan keinginan, guru itu adalah kebutuhan. Itulah sekilas yang saya lakukan sebagai guru. Nah, sebagai guru mata pelajaran, yaitu guru bahasa Indonesia, satu motivasi terkuat saya adalah agar siswa kasmaran berliterasi, kasmaran belajar bahasa Indonesia. Dan inilah yang kemudian sudah saya refleksikan dalam berbagai tulisan saya, seperti dimuat di Harian Kompas. Sebab saya yakin dan penelitian sudah membuktikan bahwa negara yang maju selalu diawali dengan literasi yang teguh. Maka untuk membuat siswa kasmaran berliterasi, maka selalu saya awali bahwa saya harus menjadi teladan, bahkan inspirasi. Tujuannya adalah agar saya bisa menyuruh tanpa memerintah. Seperti topik bahasa Indonesia yang saat ini sedang berlangsung adalah materi cerpen. Nah, bagaimana saya merencanakan pembelajaran tentang cerpen? Maka saya fokus dulu dari tujuan. Tujuan pembelajaran ini adalah agar siswa kasmaran membaca cerpen, lalu mencari nilai-nilai moral dari sana, dan yang terakhir sebagai puncak adalah agar siswa mampu membuat cerpen. Maka hal yang pertama yang saya lakukan adalah merangsang dan menarik perhatian mereka melalui video-video pembelajaran, film-film singkat, dan animasi. Mengapa video? Mengapa film? Karena ini sangat menarik bagi kita. Dan yang terakhir, karena di dalam film, di dalam video ada cerita yang bisa disadur dan dikembangkan. Setelah video itu ditonton, saya menyuruh mereka untuk tidak hanya mengambil pesan-pesan moral, tetapi berdiskusi, berdebat agar pola pikir dialektika mereka terbongkar. Setelah itu, saya menyuruh mereka untuk menulis kembali cerita yang mereka tonton. Pada tahap ini, saya memberi mereka video, mereka memberi saya sebuah cerita. Memang pada tahap ini, sifat mereka masih menulis ulang, tetapi paling tidak mereka sudah mampu berpikir kritis dan berdialektika.
Pada tahap selanjutnya, saya memilih beberapa cerita yang ditulis ulang berdasarkan cerita itu yang menurut saya terbaik. Saya tampilkan di Infocus agar semua siswa melihat. Sebab saya yakin dengan menilai karya orang lain, maka sebenarnya kita sedang menilai diri sendiri. Kalau mereka bisa, kenapa saya tidak? Itulah tahap penilaian. Setelah karya terbaik ditampilkan dan dinilai, saya menyuruh mereka untuk berimajinasi bahwa naskah itu sebenarnya ditulis oleh mereka, tetapi tentu saja muatan dari cerita itu harus berbeda. Artinya pada tahap ini mereka tidak hanya menulis ulang, tetapi lebih penting dari itu, mereka terinspirasi dari sebuah peristiwa atau dari sebuah cerita untuk ditulis secara modifikatif. Supaya lebih reflektif, saya menyuruh bagaimana kiranya jika mereka adalah tokoh utama. Setelah mereka menonton video itu, menuliskan ulang cerita itu, lalu memodifikasinya seakan itu menjadi ceritanya, lalu kini saatnya bagi kami adalah untuk latihan secara real time. Saya akan membawa mereka ke ruang komputer dengan satu orang masing-masing satu komputer serta terkoneksi satu sama yang lain. Di room chat, saya akan memberikan paragraf pembuka. Masing-masing dari mereka nanti secara bergiliran akan menyambungkan paragraf pembuka saya. Satu pesan terselubung saya kepada mereka adalah bahwa mereka pada dasarnya bisa bekerja sama bahkan tanpa berdiskusi atau bersentuhan. Dan pesan terselubung lainnya adalah bahwa mereka sebenarnya adalah pencerita yang baik, bahkan calon penulis yang handal. Dampak yang sudah saya rasakan saat ini adalah bahwa mereka suka bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, suka membaca. Dan yang terakhir, beberapa dari mereka bahkan sudah menuliskan cerita pendeknya. Maka sebagai tindak lanjut kami ke depan adalah mengirimkan dari beberapa karya itu untuk diterbitkan ke media massa, agar mereka bangga bahwa pernah mereka menjadi penulis. Dan di akhir tahun nanti kami akan menerbitkannya menjadi sebuah buku untuk diberikan kepada perpustakaan daerah ataupun perpustakaan sekolah. Demikian teman-teman, salam literasi.